Halo, halo, apa kabar? Ketemu kita di akhir pekan ya. Cuaca masih cerah seperti kemarin karena kelihatannya setelah dilanda hujan berpekan-pekan kita sekarang ini mulai agak cerah sedikit gitu. Cuman tetap seperti yang kita semula yang nggak cerah itu wajah si Ibu Sri Mulyani, Bung Rocky. Nggak yang nggak cerah itu wajah orang orang Departemen Keuangan. Itu setidaknya saya lihat ketika mereka jumpa pers dengan Pak Mahfud MD. Sebelumnya Ibu Sri Mulyani malah ngajak Pak Mahfud untuk duet untuk membersihkan Kementerian Keuangan gitu, Bung Rocky. Kita lihat psikologi dari Sri Mulyani yang sebetulnya dia merasa bersalah, tetapi dia cukup arogan untuk mengatakan bahwa itu aparat saya. Tapi kalau kasus semacam ini dipertahankan dan Sri Mulyani hanya ingin berduet dengan Mahfud, itu artinya dia melempar tanggung jawab juga pada Pak Mahfud kan. Kan mestinya keterangan Mahfud itu cukup bagi dia untuk memanggil satu persatu, melaporkan ke Kejaksaan atau KPK. Jadi harusnya keterangan Mahfud itu jadi alasan Sri Mulyani untuk membenahi dirinya sendiri, bukan dia dan Mahfud yang membenahi proyek itu. Mahfud banyak urusan lah, masa Mahfud suruh, dan dia juga Menko Polhukam itu cuma jadi oversight komite atau memantau dari arah tertentu. Jadi Sri Mulyani ada di dalam dilema dan dilema itu mesti dia pecahkan dengan mundurkan diri supaya bebas dia dari tekanan-tekanan publik internasional terutama. Tapi kan kita tahu bahwa siksatnya Sri Mulyani itu juga menunjukkan banyak hal yang masih ingin dia sebut aja dengan kasar dia mau sembunyikan. Jadi kalau moral itu udah nggak ada ya susah dan orang akan menganggap seluruh keterangan Persi Mulyani upaya untuk menutupi sebetulnya kasus itu. Jadi kita kembali pada soal pertama yaitu ada temuan 400 lebih manusia di Departemen Keuangan dari 2009-2003 lakukan sebetulnya pencucian uang lah kalau bahasa kasarnya itu. Dan itu artinya uang haram yang dicuci kan. Nggak mungkin uang yang bersih itu dicuci lagi itu. Ini uang kotor semua tuh yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai. Jadi istilah itu saja udah menunjukkan bahwa memang kebejatan itu ada di Departemen Keuangan yang sebetulnya diasuh dengan baik oleh Sri Mulyani, tetapi dia nggak kontrol. Dan ketiadaan kontrol itu yang menyebabkan moral hasar. Sri Mulyani sebetulnya bertanggung jawab kenapa ada moral hasar. Padahal remunerasi segala macam insentif sudah diberikan. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar soal 360 triliun atau 460 orang yang terlibat di situ. Tapi pertanggungjawaban Sri Mulyani terhadap ketidakmampuan dia untuk menegakkan moral di dalam Departemen Keuangan. Nah, Mahfud tentu datang dengan data dan itu nggak ada urusan dengan moral nggak moral. Memang dia tahu kok, karena Mahfud adalah pengendali sistem untuk mengantisipasi korupsi kan. Jadi Mahfud kasih data, mestinya Sri Mulyani anggap data itu teguran bagi dia tuh, itu dasarnya. Sekaligus Mahfud kirim sinyal bahwa menegur Sri Mulyani artinya menegur juga presiden. Karena kan atasnya kan presiden, cuman Pak Mahfud kan nggak mungkin bilang ini Pak Jokowi pasti tahu tuh. Tentu juga Pak Jokowi nggak tahu, tetapi teguran Mahfud Pak Jokowi sebagai presiden gagal untuk membuat Sri Mulyani itu teguh di dalam mengelola departemen yang paling paling kaya di Indonesia, Departemen Keuangan. Ya, kalau kita lihat, kita amati Pak Mahfud siksak nih ya, atau tarik ulur lah gitu ya. Di satu sisi dia nekan Ibu Sri Mulyani dengan melemparkan data bahwa ada 300 triliun transaksi keuangan mencurigakan yang sudah sejak tahun 2009 dilaporkan dan itu ternyata tidak ditindaklanjuti, baru jadi tindaklanjuti kalau sudah jadi kasus gitu. Dan kemudian Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa dia tidak baca laporannya, terus dijawab oleh Kepala PPATK bahwa itu dikirimkan dalam 200 berkas gitu ya. Dan itu per individu. Artinya itu udah di ini memang betul-betul menunjukkan betapa namanya investorat jenderal di Ibu Sri Mulyani itu nggak berjalan gitu. Ya kalau ada 200, kalau mungkin dua kali ya oke apa ya. 200 kali itu artinya WA WA WA-nya Ibu Sri Mulyani udah hang sebetulnya tuh. Tiap kali mesti baca 200 file itu kan. Jadi nggak mungkin Ibu Sri Mulyani nggak tahu. Jadi kalau dia bilang ya itu yang mana tuh lo Anda punya staff yang brief Anda atau staff Anda yang menyembunyikan berita itu. Kan tetap ada courtesy call antara PPATK dan Sri Mulyani. Yang mungkin juga lewat WA group. Tapi kan ngeyel beginian itu yang orang anggap Sri Mulyani udah kehilangan ya kemampuan dia untuk menegakkan kepala
mungkin dia masih bisa negakkan kepala, tapi hati nuraninya kan terganggu tuh. Jadi cari-cari cara untuk menghindar dari apa yang sudah jadi kasus selebrasi, apa yang sudah jadi kasus yang diselebrasikan hari ini. Anda tadi saya sepakat itu ya. Untuk Departemen Keuangan itu adalah tanggung jawab Ibu Sri Mulyani. Tapi untuk kekacauan yang terjadi di negara ini ya Pak Jokowi, karena kasus ini sebenarnya ini kan hanya heboh yang sekarang Departemen Keuangan. Sebelumnya heboh Pak Jokowi bahkan sampai panggil kepolisian. Sekarang muncul lagi kasus di BPN, ada pejabatnya juga yang pamer harta benda, harta kekayaannya dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya seperti kita kemarin sebut juga ini fenomena gunung es dari pemerintahnya Jokowi gitu yang jadi jadi saya paham kalau kemudian Pak Mahfud seperti tarik ulur gitu ya menyatakan bahwa oh ini bukan kasus korupsi ya, ini bukan soal bukan ini lebih gede dari, tapi itu kan dia jawab itu lebih gede dari kasus korupsi. Ya pencucian uang itu kan memang uang haram yang disamarkan gitu ya. Jadi Pak Mahfud lagi jadi orang bijak lah. Dia bocorin sesuatu, Ya. tapi dia lindungi juga Pak Jokowi. Satu waktu mungkin atas tekanan publik harus dinyatakan bahwa seluruh problem ini dilakukan oleh orang-orang Jokowi itu all the president man, kira-kira begitu kalau uh, istilah Watergate dulu. Sri Mulyani orang yang paling dekat dengan Jokowi dan dipercaya untuk mengurus hal yang paling sensitif keuangan tuh. Dan ternyata bocor di situ. Itu penanda pertama bahwa Jokowi tidak mampu untuk memberi semacam sinyal awal bahwa jangan sampai Departemen Keuangan itu jadi tempat pencucian uang tuh. Jadi kalau uang dicuci di mana di Departemen Koperasi mungkin atau Departemen Kementerian Olahraga ya oke lah itu dianggap sebagai kecil-kecilan. Ini dicuci di wastafel negara yaitu Departemen Keuangan. Dia terang-terangan dicuci di situ. Masa nggak bisa dideteksi? Departemen Keuangan punya segala macam sistem dan sistem itu dibangun atas dasar integritas lalu dikombinasikan dengan apa namanya ini para auditor yang berpengalaman, tapi tetap bocor juga. Kenapa? Karena yang main memang dari dalam. Jadi mencuci uang dari dalam di rumah sendiri itu betul-betul kejahatan yang sempurna tuh. Anda tadi menyinggung soal reputasi Ibu Sri Mulyani ya, saya kira dan ini menyangkut satu tuh bagi kita itu ada reputasi negara dulu yang pertama ya, Bung Rocky, karena ini Departemen Keuangan seperti Anda sebut tadi, ini bendaharanya negara, pasti publik internasional juga tidak akan wah ini gawat kalau skandalnya aja langsung di Departemen Keuangan. Yang kedua, bagaimanapun reputasi internasional Ibu Sri Mulyani pasti tercoreng juga ini kalau Ibu Sri Mulyani tidak serius menanganinya dan malah menghindar seperti sekarang, tidak menghindar dalam bertemu dengan Pak Mahfud dan sebagainya. Ini Ibu Sri Mulyani saya khawatir reputasi internasional itu akan tercoreng dan bahkan jadi paria dalam komunitas internasional. Saya kira itu sudah terjadi itu dan kan reaksi pasar uang internasional sangat peka dengan soal beginian dan pasti sudah dibicarakan bahwa Sri Mulyani tidak bisa lagi dijadikan mercusuar untuk keamanan investasi di Indonesia itu. Jadi semua yang dibayangkan oleh Presiden Jokowi bahwa investor akan masuk itu segera dibatalkan dengan kasus ini karena ketidakjelasan sikap Sri Mulyani itu. Lain kalau Sri Mulyani bilang oke, saya bersalah, saya mundurkan diri, maka ada peluang bagi investor asing untuk menilai kembali apa sebetulnya yang salah di dalam kebijakan Sri Mulyani dalam soal integritas di bidang keuangan tuh. Pak Jokowi mungkin nggak punya lagi calon di situ kan untuk gantiin itu. Jadi kerumitan itu ada di dalam kalkulasi Pak Jokowi sekarang mau digantiin siapa? Pak Sri Mulyani. Demikian juga Sri Mulyani mungkin secara angkum mengatakan emang ada yang bisa gantiin gue. Kira-kira itu. Jadi tukar menukar moral ini yang memburukkan citra Indonesia di publik internasional. Tukar menukar moral yang rusak itu sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tarik tadi ke persoalan ini udah sistemik. Nah, saya kira gitu mungkin ya yang lebih tepat seperti ini kan kalau dulu Ibu Sri Mulyani dalam kasus Senturi itu alasannya membail out itu karena ada dampak sistemik. Saya kira ini juga layak di bail out karena ini sudah sangat sistemik itu Bung Rocky. Ya, 360 triliun itu artinya 300 triliun Bung Rocky. 300 ya, triliun itu dan Pak Mahfud bilang ya mungkin lebih banyak lagi itu. Jadi kita mulai berpikir bahwa Mahfud tahu banyak hal tuh dan pengetahuan Mahfud tentu akan dia pakai juga sebagai alat untuk ya mensuplai informasi perlahan-lahan sambil memperbaiki citra Pak Mahfud yang selama ini dianggap sekedar sebagai petugasnya Pak Jokowi. Ternyata Pak Mahfud yang sering saya duga
bahwa Mahfud itu menyimpan semacam energi etik sebagai akademisi itu. Dan itu yang membuat saya selalu menganggap Mahfud tetap teman saya dalam berpikir, walaupun kadang-kala saya kritik dia atau dia kritik saya. Tetapi ada hal yang kita anggap bagian kejujuran seseorang yang melihat bahwa negara dalam keadaan berbahaya, maka dia mesti ucapkan itu tuh. Bayangkan misalnya kalau Mahfud nggak ucapkan itu, mungkin dalam 2 hari ini udah berubah dari 300 triliun jadi 350 triliun. Ya, ya. Black market of bad financial system ini kan. Jadi ekosistem di Departemen Keuangan itu menunjukkan ekosistem bernegara kita tuh. Dan di atasnya ada kepala negara yang memelihara ekosistem yang buruk ini kan. Situasinya begitu aja ya kalau kita mau gampangkan cara melihat. Dan memang gampang melihat itu karena ini soal yang orang duga dari awal pasti ada sesuatu yang nggak benar nih di dalam perlengkapan Sri Mulyani. Jadi alat-alat Sri Mulyani untuk menegakkan etika itu udah patah di mana-mana tuh. Kalau misalnya dulu kan kita bikin asumsi kalau eselon 3 punya kekayaan sekian triliun itu apalagi pejabat-pejabat yang lebih dekat dengan sumber-sumber resmi, yaitu pejabat eselon 2, eselon 3 segala macam lah, yang kemudian juga merangkap jabatan sebagai komisaris ini, komisaris itu. Dan itu semua pasti sepengetahuan Sri Mulyani kan. Karena setiap hari mereka bertemu di meja makan untuk bahas keadaan. Iya, ya. Ya, memang ada betul. Kalau ini triliun saya kira angka yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo ini ya. Satu kan kita tahu yang transaksi mencurigakannya sampai 500 miliar sudah disebutkan. Kemudian ternyata ditemukan safe deposit box dalam bentuk uangnya uang asing semua, tidak ada rupiahnya di salah satu bank ya. Baru ketemu satu bank itu kalau dirupiahkan katanya sekitar 37 miliar, Bung Rocky. Belum lagi laporan harta kekayaannya 61 miliar. Belum lagi aset-aset dia di mana-mana yang disamarkan di atas nama keluarganya dan nominenya. Belum lagi uang-uang dia yang lain lah. Saya kira memang gila banget ya untuk seorang level eselon 3 aja mainannya seperti itu gitu. Masa Sri Mulyani nggak bisa deteksi hal semacam ini? Ya. Undangan-undangan, lalu lintas dia bertemu dengan orang-orang yang sebetulnya sekelakuan dengan saudara Rafael. Kan dia bisa deteksi kan. Ya. Tapi mungkin sekali Sri Mulyani juga tutup mata aja tuh. Dan baru setelah meledak, lalu dia mulai merasa oke, ada hal yang buruk tuh. Kalau bertahun-tahun seseorang punya safe deposit box untuk mata uang asing, kan itu terlihat dari percakapan atau kasakusuk di antara mereka kan. Lu punya berapa di tempatnya? Lu pindahin deh sebentar tuh. Atau gue pinjam sebentar tuh, dua malam tuh, gue balikin lagi tuh sekian jaminan. Kan itu terlihat sebetulnya di dalam suasana di Departemen Keuangan tuh. Jadi kalau Sri Mulyani tidak paham itu, artinya dia sibuk untuk cari utang dari luar negeri, jadi keluar negeri terus, sementara dapurnya sendiri itu makin lama makin berantakan tuh. Jadi keadaan itu yang dimanfaatkan oleh gengnya Rafael ini untuk lakukan money laundering terus-menerus tuh. Ya. Itu artinya begitu banyak yang terlibat di situ, termasuk orang-orang dekat Sri Mulyani yang punya kapasitas untuk mengintai itu, tapi diam juga kan. Kan orang di sekitar Sri Mulyani, baik yang staf khusus atau macam-macam itu kan juga tahu kasak kusuk di Departemen Keuangan, tapi mereka mungkin juga dapat bagian atau diuntungkan dengan situasi itu. Ya. Dan ternyata begitu ini meledak, ternyata pelaporan itu banyak sekali muncul, Bung Rocky. Saya banyak sekali mendapat telepon, ada dari pengusaha, dari orang yang melakukan dekat dengan kalangan saya yang bercerita bagaimana modus-modus semacam itu, dan gak kaget saya kalau itu kemudian laporan itu terjadi sejak tahun 2009 karena memang ternyata hal ini sudah berlangsung sangat lama gitu ya. Kalau kemarin misalnya Ibu Sri kan kita mau nggak mau begini, orang ini katakanlah ambil 2009 sampai 2013. Itu kan 2023 ini kan 14 tahun terjadi Pak Mahfud, kita paham lah ya, tapi kan nggak bisa sepenuhnya disalahkan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani sudah komitmennya luar biasa, saya salut, katanya ini udah ganti 4 menteri. Saya buka datanya lagi, 4 menteri siapa saja ya, ternyata dalam kurun waktu yang 14 tahun tadi itu Ibu Sri Mulyani sendiri itu sudah menjadi Menteri Keuangan sekarang ini, mulai zaman Pak SBY sampai sekarang itu sudah 12 tahun. Jadi sepenuhnya itu harusnya menjadi tanggung jawab Ibu Sri Mulyani gitu. Kita ajukan satu tesis baru ya, bahwa selama 14 tahun itu dan 12 tahun dikendalikan oleh Sri Mulyani, Departemen Keuangan udah kebobolan 300 triliun. Pertanyaan kita, selama itu partai politik mana yang udah disogok oleh uang haram itu? Kan ini adalah uang yang juga beredar di kalangan partai politik, atau anggota DPR mana
yang dapat aliran dari situ. Sama seperti kita membayangkan tuh rekening 303 mengalir kemana aja sih. Ini juga sama sebetulnya modusnya. Kan ada tahun politik, 3 kali tahun politik. Dan itu partai-partai butuh uang tuh. Dan sangat mungkin orang-orang ini memang diselundupkan oleh partai untuk ngerampok keuangan negara. Atau mereka punya kepentingan untuk seseorang jadi calon tertentu supaya diuntungkan dalam rangka nanti membela mereka kalau ketahuan modus operandi pencucian uang ini kan. Jadi di dalam 300 triliun itu pasti ada unsur partai politik. Nah itu yang kita tunggu sebetulnya tuh. Oke, Bung Rocky. Jadi kita tunggu angka-angka bermunculan kembali ya. Pak, mungkin kalau dari Pak Mahfud kita berharap, kita nggak yang terlalu berharap dulu. Pak Mahfud kelihatannya kalau saya amati dari jumpa persnya kelihatannya sedang ngerem dulu, siksak dulu, nanti nunggu momentum lagi. Jangan sekarang, karena ini dampaknya bukan hanya pada Ibu Sri Mulyani, tapi langsung pada Pak Jokowi. Saya kira itu yang dihitung oleh Pak Mahfud. Oke, kita dukung Pak Mahfud untuk terus mempersoalkan uh, potensi Indonesia lenyap karena pencucian uang. Yes, oke, Kita, betul 100% ya, Bung Rocky. Yes.